Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kali ini saya akan mencoba menampilkan hasil dari pembuatan LK 3.1 menyusun best practice, yang mana ini adalah salah satu tugas dari PPG Daljab kategori 1. Best practice yang saya buat ini menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Kemudian untuk lokasi, ini adalah saya dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Mentewe, lingkup pendidikannya sekolah dasar. Kemudian tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi IPA perubahan wujud benda cair menjadi beku. Penulis Ahmad Humaini, tanggal Selasa 13 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah: 1. Peserta didik mengalami kesulitan belajar karena tidak fokus, model dan metode pembelajaran yang tidak tepat, dan cara mengajar guru yang masih monoton. 2. Pendidik belum menggunakan media pembelajaran berbasis TPACK, sehingga peserta didik hanya menerima pelajaran berdasarkan pengalaman abstrak. Selanjutnya, praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena: 1. Permasalahan yang saya hadapi ini sering dialami juga oleh pendidik di sekolah lain. 2. Praktik pembelajaran ini dapat membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik pada materi pelajaran. Mereka sangat antusias dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran, sehingga berdampak baik pada pemahaman peserta didik pada materi tersebut. Ketiga, setelah melihat dampak yang baik tersebut, motivasi saya sebagai pendidik untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif meningkat, sehingga bagi pendidik di sekolah lain juga dapat menjadikannya sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk membuat peserta didik di kelas 3 lebih mudah dalam memahami pelajaran IPA materi perubahan wujud benda cair menjadi beku, dengan mengarahkan proses belajar ke pengalaman nyata atau konkret, sehingga kegiatan belajar dapat mengasah kreativitas dan menyenangkan peserta didik. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Masalah yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan dari praktik pembelajaran ini adalah: 1. Menentukan metode belajar yang tepat. 2. Pemilihan media belajar yang cocok untuk materi yang diajarkan. 3. Menghadirkan kegiatan yang menyenangkan saat pembelajaran berlangsung. 4. Meningkatkan kompetensi dan kualitas dengan cara mempelajari lebih dalam lagi
model-model pembelajaran. 5. Membiasakan berlatih menggunakan TIK. Adapun yang terlibat untuk kegiatan ini adalah 1. Dosen dan guru pamong. 2. Rekan-rekan yang tergabung di kelas Zoom meeting. 3. Kepala sekolah. 4. Guru teman sejawat di sekolah. 5. Pengawas sekolah. 6. Pakar. 7. Pendidik yang bersangkutan. 8. Siswa. 9. Perekam video. Dosen dan guru pamong memberikan bimbingan dan arahan. Rekan-rekan memberikan saran dan masukan di kelas Zoom, meeting, dan LMS. Kepala sekolah, guru, teman sejawat, pengawas sekolah, dan pakar memberikan masukan saat wawancara. Pendidik dan siswa melaksanakan praktik pembelajaran, perekam video, mengambil rekaman saat kegiatan praktik pembelajaran berlangsung. Aksi. Langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah 1. Menyampaikan rencana kegiatan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan masukan. 2. Merancang RPP yang tepat. 3. Mempersiapkan ruang kelas, alat, media, dan bahan. 4. Memberitahukan kepada peserta didik tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Strategi yang digunakan adalah dengan memilih pendekatan saintifik dan TPACK. Metode pembelajaran, ceramah, pengamatan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan praktik. Dan menggunakan model PJBL, Project Based Learning. Proses praktik pembelajaran dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 di SDN 1 Montewe. Kegiatan sempat tertunda karena banyak peserta didik belum datang karena hujan. Setelah semua peserta didik hadir, kegiatan pendahuluan dilaksanakan sesuai rencana di RPP. Pada kegiatan inti, peserta didik dengan segera mengerjakan praktik membuat es krim dengan bantuan kantong plastik. Peserta didik terlihat antusias dan bersemangat sekali mengerjakan tugas tersebut. Peserta didik terlihat dapat berkomunikasi, membagi tugas, dan menyelesaikan praktik dengan baik. Peserta didik dengan pengalaman nyata ini membuktikan tentang perubahan wujud benda cair menjadi beku padat. Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pembelajaran ini adalah laptop, proyektor, speaker, alat, dan bahan-bahan praktik pembuatan es krim, buku guru dan siswa, RPP dan perangkatnya, listrik, dan HP. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan adalah 1. Peserta didik terlihat mengamati materi yang diajarkan melalui tayangan proyektor dengan serius. 2. Peserta didik terlihat senang. 3. Peserta didik dapat bekerja sama dengan temannya. Dari tes evaluasi pendalaman materi, semua peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan baik, yang menandakan kegiatan pembelajaran tersebut efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi tersebut. Praktik pembelajaran ini mendapat respon dari orang yang menonton tayangan videonya di YouTube dengan memberikan like dan komentar positif. Keberhasilan strategi yang dilakukan dalam praktik pembelajaran ini tidak lepas dari bantuan semua yang terlibat. Dari bimbingan, arahan, dosen dan guru pamong, masukan dan saran dari rekan-rekan di kelas Zoom meeting, kepala sekolah, guru, perekam video, dan juga peserta didik yang mengikuti pelajaran dengan semangat tinggi membuat kegiatan ini dapat memberikan hasil yang diharapkan. Kegiatan ini memberikan pelajaran bahwa dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, berintegrasi dengan TIK dapat meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi IPA kelas 3, perubahan wujud benda cair menjadi beku padat. Demikian penyusunan best practice dari praktik pembelajaran yang telah saya
laksanakan. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih.